Saya Mustafik. Saya Nabila Ramadina. Saya Indah Citra Dewi. Dan saya Aliansyah. Pengertian freight forwarding adalah layanan yang menyediakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui berbagai metode transportasi seperti kapal, pesawat, kereta, ataupun truk. Perusahaan freight forwarding bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman barang, mulai dari pengambilan barang, penyediaan, pemrosesan dokumen, penyimpanan sementara, hingga pengiriman akhir ke tujuan yang ditentukan. Dengan memperhatikan waktu pengiriman, biaya, dan persyaratan khusus lainnya, kita bertindak sebagai perantara antara pengirim dan penerima barang, memastikan barang sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Aktivitas dalam pengelolaan pengiriman barang atau basic freight forwarding meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pengiriman barang dari tujuan awal ke tujuan akhir, serta mengurus dokumen-dokumen yang terkait dengan proses tersebut. Ini melibatkan perencanaan rute, pengaturan transportasi, penanganan bea cukai, dan pelacakan pengiriman. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tugas agen pengiriman barang beserta tanggung jawabnya. Seorang forwarder atau agen pengiriman barang bertanggung jawab untuk mengurus semua proses pengiriman barang dari titik asal hingga ke tujuan akhir. Lalu aktivitas utama mereka meliputi yang pertama, pemilihan dan koordinasi transportasi. Pemilihan dan koordinasi transportasi yaitu memilih metode pengiriman yang tepat, baik melalui darat, laut, udara, lalu merencanakan rute, dan mengatur pengiriman barang. Lalu yang kedua yaitu pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen adalah mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman, seperti invoice, packing list, dan dokumen bea cukai. Yang ketiga adalah penanganan bea cukai. Penanganan bea cukai yaitu menangani proses bea cukai termasuk deklarasi barang, pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan bea cukai. Yang keempat yaitu pelacakan pengiriman. Pelacakan pengiriman adalah memantau perjalanan barang dari titik asal hingga ke tujuan akhir dan memberikan pembaruan kepada pelanggan. Yang kelima adalah penyusunan kargo. Penyusunan kargo adalah memastikan barang-barang dikemas dengan aman dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan pengiriman. Yang keenam adalah penyediaan asuransi kargo. Penyediaan asuransi kargo yaitu menawarkan asuransi kargo kepada pelanggan untuk melindungi barang selama proses pengiriman. Yang ketujuh yaitu penanganan klaim. Penanganan klaim adalah menangani klaim jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Dan yang terakhir yaitu pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan kepada pelanggan yaitu memberikan layanan dan dukungan terhadap pelanggan terkait pertanyaan, permintaan, dan masalah yang mungkin timbul selama proses pengiriman barang tersebut. Sekian, terima kasih. Dokumen dasar dalam pengiriman barang atau freight forwarding biasanya mencakup 1. Bill of lading atau BL, dokumen yang menunjukkan perjanjian pengiriman antara pihak pengirim dan pihak penerima. Ini juga mencakup tanda bukti kepemilikan atas barang yang dikirim. Yang kedua, ada invoice, dokumen yang berisi rincian biaya pengiriman barang termasuk harga barang, biaya pengiriman, dan biaya tambahan lainnya. Yang ketiga, ada packing list, daftar yang merinci barang-barang yang dikemas dalam pengiriman termasuk jumlah, berat, dan deskripsi barang. Yang keempat, ada certificate of origin, dokumen yang menunjukkan asal negara barang yang dikirim. Ini seringkali dibutuhkan untuk proses bea cukai dan pajak impor.
Yang kelima ada insurance sertifikat, dokumen yang menunjukkan barang tersebut diasuransikan selama pengiriman. Ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan barang selama transit. Yang keenam ada customs declaration, dokumen yang diperlukan untuk melaporkan informasi tentang barang yang dikirim ke pihak berwenang, seperti bea cukai saat barang tiba di negara tujuan. Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan pengiriman barang berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi. Oke, kita perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Oke, yang pertama, 1. Packing barang. Oke, pastikan paket yang akan dikirim dan dikemas dengan baik dan aman. Dan kedua, pilih jasa ekspedisi. Pilih jasa ekspedisi yang menyediakan pengiriman barang laut, darat maupun udara. Yang ketiga, antar barang ke ekspedisi. Oke, antar barang ke pihak ekspedisi yang dipilih. Oke, nomor 4, isi data pada formulir pengiriman dengan lengkap. Dan kelima, lunasi ongkos pengiriman. Bayar ongkos pengiriman yang sudah ditentukan oleh pihak ekspedisi maupun pengirim. Dan nomor 6, minta nomor resi bertujuan untuk memantau pergerakan barang yang dikirim. Dan pastikan, poin penting untuk memastikan pengemasan barang yang kuat dan kokoh, serta memilih jasa ekspedisi yang terpercaya untuk pengiriman barang laut, udara, maupun darat, agar sampai pada tepat waktu. Dan ini saya menjelaskan satu contoh pengiriman sepeda motor melalui jalur laut. Untuk mengirim motor menggunakan jalur laut, ini ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti sebagai berikut. 1. Packing motor, pastikan motor dikemas dengan baik dan aman untuk pengiriman. Yang kedua, pilih jasa ekspedisi yang menyediakan pengiriman motor melalui jalur laut. 3. Persiapan dokumen yang diperlukan seperti STNK, fotokopi, KTP, kunci motor, dan surat jalan dari kepolisian. Yang keempat, bayar ongkos kirim, melunasi ongkos kirim yang ditentukan berdasarkan berat motor, jenis, tipe, dan jarak tujuan. 5. Kirim motor antar motor ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh layanan ekspedisi. 6. Pantau pengiriman, tunggu konfirmasi bahwa motor telah dimuat ke kapal laut, dan pantau pengiriman hingga tiba di lokasi tujuan. Pastikan motor dalam kondisi baik, keluarkan barang dari jok motor, kunci motor dengan baik, dan tambahkan pelindung jika diperlukan. Dengan ini, mengikuti prosedur ini, mengirim motor melalui laut dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Sekian penjelasan video dari kelompok kami tentang aktivitas basic freight forwarding. Oke, semoga video yang kami tampilkan bisa bermanfaat buat pengetahuan teman-teman semua agar mengetahui apa itu yang dimaksud dengan basic freight forwarding. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh yang menonton. Oke? Pesan hari ini. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa subscribe.